Bayangkan sejenak jika Manchester United menunjuk pelatih ternama seperti Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso, atau Zinedine Zidane untuk menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu. Bayangkan pula jika mereka langsung memenangkan 6 dari 7 pertandingan pertama, termasuk menundukkan 2 pesaing utama gelar, serta meraih 2 kemenangan comeback dramatis. Persis seperti yang dilakukan Michael Carrick saat ini. Besar kemungkinan narasi media akan dipenuhi pujian tanpa jeda, mengangkat dampak instan sang pelatih sebagai bukti revolusi taktik yang berhasil. Lalu mengapa masih ada keraguan terhadap Carrick? Pertanyaan itulah yang menjadi fokus pembahasan Net Goal Plus kali ini, mengurai alasan mengapa Carrick sangat layak dipertimbangkan sebagai pelatih permanen Manchester United. Dari stabilitas permainan, respons pemain di lapangan, hingga efektivitas pendekatan taktiknya, semua indikator mengarah pada satu kesimpulan, dampaknya nyata dan terukur. Simak kisahnya sampai tuntas. Ketika Roy Keane menyatakan pada Januari bahwa Michael Carrick tidak boleh mendapatkan posisi manajer Manchester United secara permanen meskipun ia memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim. Mudah untuk berpikir bahwa skenario hipotetis yang ia gambarkan tidak akan pernah benar-benar teruji. Namun pria yang pernah mewarisi jersey nomor 16 legendaris di Old Trafford itu kini justru seperti menantang pernyataan tersebut dengan performa nyata di lapangan. Situasinya menjadi ironis. Figur yang dulu dianggap bayang-bayang kini berdiri sebagai kandidat kuat, memaksa banyak pihak untuk meninjau ulang penilaian awal mereka. Carrick telah memimpin rentetan 6 kemenangan dari 7 pertandingan tanpa kekalahan. Jika ditambahkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dari masa tugas interimnya pada 2021 setelah pemecatan oleh Gunnar Solskjaer, ia menyamai rekor terbaik dalam 9 laga awal Premier League bersama manajer lain, sejajar dengan Ange Postecoglou. Namun contoh Postecoglou di Tottenham Hotspur yang sempat menanjak, lalu menurun menjadi peringatan serius bagi manajemen United. Presiden Solskjaer yang memenangi 14 dari 19 laga awal sebelum performanya naik turun setelah dipermanenkan juga menjadi bahan pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Meski demikian, Carrick saat ini sedang membangun argumen yang sangat meyakinkan untuk dipertahankan. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim sebelumnya, United berkali-kali gagal memanfaatkan kehilangan poin rival seperti Chelsea dan Liverpool, hanya meraih 3 kemenangan dari 11 laga meski jadwal relatif mudah. Carrick kemudian mengangkat tim dari posisi ke-6, melompati Chelsea, Liverpool, hingga Aston Villa, membuka jarak 6 poin dari posisi ke-6 dengan 5 besar hampir pasti cukup untuk mengamankan tiket Liga Champions. Mantan Kapten United Gary Neville yang sebelumnya pesimistis bahkan sempat menyarankan klub mencari manajer lain, kini mengakui terkesan dengan perkembangan yang ada. Carrick menawarkan gaya komunikasi yang tenang dan hati-hati, menghindari kontroversi media, serta memberi stabilitas yang dibutuhkan klub. Pendekatan kepemimpinannya yang dewasa, perhatian pada skuad akademi, serta kombinasi stabilitas, pengalaman, dan pendekatan taktis membuat United kembali kompetitif. Dukungan pemain dan fans terhadap Carrick terus menguat, membuat masa depan Manchester United di bawah arahannya terlihat semakin menjanjikan. Di tengah perdebatan yang terus berkembang soal kelayakannya dipermanenkan, muncul pula argumen tandingan yang menyebut bahwa ini adalah musim Premier League paling kompetitif dalam 1 dekade. Dengan selisih poin terkecil antara posisi pertama dan zona degradasi pada tahap musim ini sejak kisah luar biasa Leicester City menjuarai Liga 10 tahun lalu. Bahkan Wolverhampton Wanderers yang berada di dasar klasemen menunjukkan perbaikan signifikan setelah mengalahkan Aston Villa pada Jumat lalu, setelah sebelumnya menahan imbang Arsenal 2 pekan sebelumnya. Kemenangan tipis Manchester City di kandang Leeds United semakin menegaskan betapa rapatnya persaingan di kedua ujung klasemen. Dalam konteks seketat itu, Michael Carrick justru mampu mengumpulkan poin lebih banyak dibanding manajer lain sejak menggantikan Ruben Amorim, berulang kali menemukan cara menang yang tak mampu diraih pendahulunya. Carrick juga menunjukkan keberanian inovasi dan manajemen yang cerdas. Keputusan memainkan Dorgu sebagai penyerang sayap kiri, sesuatu yang tak pernah dipertimbangkan Amorim, langsung membuahkan hasil dalam 2 laga awal. Begitu pula dengan penempatan Bryan Mbeumo secara sentral hingga Minggu, langkah yang memperkaya variasi serangan United. Fleksibilitas taktik ini menjadi bukti bahwa Carrick tidak terpaku pada pola lama, melainkan membaca kebutuhan tim secara kontekstual. Perlakuannya terhadap Benjamin Sesko pun terbilang efektif.
Carrick membiarkan rekrutan musim panas dari RB Leipzig itu duduk di bangku cadangan sepanjang kemenangan derby, namun segera memberi dukungan penuh setelah laga usai, seolah menegaskan bahwa perannya akan segera tiba. Ia berhati-hati setiap kali ditanya soal alasan tidak langsung menurunkan pemain seharga 74 juta pound tersebut sebagai starter, dan memilih memaksimalkannya dari bangku cadangan. Hasilnya nyata, Šeško mencetak gol dalam 3 dari 4 penampilan sebagai pemain pengganti sebelum akhirnya mencetak gol penentu kemenangan dalam debut starter di bawah Carrick melawan Palace. Mantan gelandang United, Owen Hargreaves, bahkan memuji pendekatan itu kepada gol dengan menekankan pentingnya memberi waktu pemain muda untuk belajar sebelum memikul ekspektasi besar. Para pemain aktif pun terkesan. Cunha menyebut Carrick memahami apa yang dibutuhkan untuk menang di klub sebesar United. Bukan hanya dari sisi taktik tetapi juga mentalitas dan pemahaman nilai klub. Carrick mendapat pujian atas sesi latihan intensifnya serta kebebasan terukur yang ia berikan kepada pemain senior tanpa membebani mereka dengan instruksi berlebihan. Minimnya ego menjadi senjata rahasia Carrick. Ia telah menghabiskan 12 tahun menghadapi sorotan sebagai pemain United dan kini tampil tenang menghadapi kritik. Berbeda dengan Amorim yang sempat bersih tegang secara terbuka dengan Gary Neville. Dengan struktur transfer modern yang kini melibatkan direktur sepak bola dan tim perekrutan khusus, profil rendah Carrick justru menjadi nilai tambah. Ditambah keberhasilan rekrutan musim panas, termasuk performa impresif Sean Lamens, posisinya semakin kuat dalam membangun masa depan Manchester United. Para pesaing utama untuk posisi manajer Manchester United mulai tersingkir satu persatu. Thomas Tuchel telah memperbarui komitmennya bersama tim nasional England National Football Team hingga Euro 2028. Sementara Julian Nagelsmann juga terikat kontrak jangka panjang dengan tim nasional Germany National Football Team. Di sisi lain, Luis Enrique masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya bersama Paris Saint-Germain dan kini tampak lebih condong bertahan di ibu kota Prancis. Sementara itu, Thomas Frank gagal memenuhi ekspektasi di Tottenham Hotspur. Reputasi Oliver Glasner meredup setelah akhir yang penuh konflik di Crystal Palace. Xabi Alonso diyakini enggan bergabung karena kedekatannya dengan Liverpool. Dan meskipun Andoni Iraola tetap menarik, kredibilitasnya di level tertinggi masih belum teruji. Carrick sebaliknya telah merasakan seluruh dinamika klub sebagai pemain dan juga dari pinggir lapangan sebagai asisten di bawah Jose Mourinho serta Ole Gunnar Solskjaer. Walaupun pengalaman sebagai pelatih kepala masih relatif terbatas, hasil yang ia torehkan hampir tak bisa lebih baik dalam konteks tekanan sebesar ini. Ia kini menghadapi 3 ujian krusial sebelum jeda internasional. Bertandang ke markas Newcastle United, klub masa kecil yang ia dukung, menjamu Aston Villa, lalu melawat ke kandang AFC Bournemouth asuhan Iraola. Jika mampu menyapu bersih laga-laga tersebut, tekanan terhadap hierarki klub akan meningkat signifikan menjelang April, periode ketika keputusan strategis biasanya diambil. Meski United telah menegaskan akan melakukan pencarian komprehensif usai memecat Amorim, saat ini kandidat terkuat justru berada tepat di depan mata mereka, terus memenangkan pertandingan demi pertandingan. Jika seluruh rangkaian peristiwa ini ditarik ke satu garis besar, maka gambarnya menjadi semakin jelas. Michael Carrick bukan sekadar pengisi kekosongan, melainkan figur yang tumbuh bersama momentum tim. Ia hadir di saat klub membutuhkan arah, lalu menjawabnya dengan hasil konkret dan struktur permainan yang semakin matang. Dalam atmosfer kompetisi yang tidak memberi ruang bagi eksperimen panjang, konsistensi seperti ini bukan kebetulan. Yang membuat posisinya semakin kuat adalah keselarasan antara performa di lapangan dan stabilitas di luar lapangan. Carrick memahami denyut internal klub, menjaga ruang ganti tetap solid, dan memastikan fokus tim tidak terpecah oleh dinamika eksternal. Dalam proses modernisasi yang tengah dijalani Manchester United, kesinambungan menjadi elemen kunci, dan ia sudah membuktikan mampu mengembannya tanpa menciptakan gejolak tambahan. Dengan konteks pesaing yang mulai menjauh, hasil yang terus menguat, serta dukungan internal yang kian nyata, argumen untuk memermanenkan Carrick berdiri di atas fondasi rasional, bukan emosional. Memberinya mandat jangka panjang bukanlah langkah spekulatif, melainkan keputusan logis berdasarkan performa, kepemimpinan, dan arah progres yang telah terlihat jelas di depan mata.